Udah itu. Nah, aku pertama kali kesini tuh kaget juga gitu. Kita modal sekian untungnya lumayan gitu loh. Tapi ya semakin kesini gila juga harganya. Pertama kesini ya sebenarnya udah nekat aja gitu. Kesini itu cuman bawa pakaian berapa ya? 3 potong apa-apa. Nah, kebetulan Pak De saya tanyain, kau kesana ini langsung bikin warung apa main kata. Itu kita ngerintis ya emang harus konsisten buka, mau sepi mau rame ya emang harus bener-bener ini gitu loh, harus ya harus kita usaha mau gimana gitu loh. Mau berhenti ngapain juga kan, udahlah besok tetap berangkat gitu kan. Namanya ngerintis kan ya dinikmatin aja gitu prosesnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikin dari Lamongan yang punya usaha di Jalan P. Senopati Blok 1 Jatimulyo, Warung Lamongan 21 namanya. Nggak jauh dari pasar Pasar Jatimulyo, terus nggak jauh juga dari Masjid Jatimulyo Al Ikhlas. Pertama kesini ya sebenarnya udah nekat aja gitu. Kesini itu cuman bawa pakaian berapa ya? 3 potong apa-apa. Nah, kebetulan Pak De saya tanyain, kau kesana ini langsung bikin warung apa main kata saya kan gitu. Kata Pak De, main aja dulu, takutnya nggak kerasan apa gimana. Oh ya udah kata saya. Nggak taunya ya alhamdulillah nggak lama, nganggurnya itu nggak lama, paling sekitar semingguan lah. Terus dapat tempat di Jatimulyo sini. Dan kebetulan betah gitu. Jadi kita yang dari Jawa juga kebetulan di lingkungan sini tuh orang Jawa semua. Jadinya ya cocok gitu. Ya waktu itu sih ya kurang sih dibilang terlalu bawah banget juga enggak sebenarnya, ya normal lah, alhamdulillahnya gitu. Jadi udah mending lah gitu, nggak terlalu berat banget ngerintisnya. Cuman ya gitu, cuman tantangannya yaitu kita yang dari Bekasi itu kan warung Lamongan itu basicnya kan sambelnya mateng. Dan aku di sini tuh kagetnya itu kok di sini sambelnya mentah, kata saya kan enak gitu kan. Beneran itu. Aku pertama kali belajar itu nyambel itu emang tantangan tersendiri sebenarnya. Jadi aku itu pernah ngelayanin pembeli itu sampai sekarang jadi langganan, sampai sekarang jadi udah kayak saudara sendiri itu, sampai diajarin aku begini lo nyambel gitu. Jadi diajarin Pak D itu kan nyambelnya juga langsung porsi gede kan, takarannya banyak, sedangkan warungku kan masih ngerintis. Ada yang kebetulan satu orang minta nggak pakai terasi micin, itu udah pusing gimana takarannya gitu, sampai nyoba akhirnya ya ketemu juga gitu racikannya yang pas gitu. Kebetulan di situ kan boleh di tetap gitu kan, tendanya semi permanen tapi masih tenda gitu waktu itu di situ. Soalnya aku dari awal kesini tuh udah bilang sama Pak Deku itu kalau bisa yang bisa permanen gitu. Soalnya udah saya itu di Bekasi itu ibaratnya udah kenyang lah, maksudnya bongkar pasang warung itu dari kehujanan, buka hujan, nutup hujan itu udah bosen gitu loh. Nyampe pernah nggak punya karyawan sama bapak doang itu berdua, itu buka hujan nutup hujan, besoknya tipes bareng-bareng. Ya jadi makanya pas kesini tuh udah kalau bisa itu ini Pak De kata saya, warungnya semi permanen lah gitu, udah nggak bongkar pasang. Ya alhamdulillahnya dapat gitu. Dan sekarang yang warung yang dari awal itu terus pindah ke tempat yang baru ini, alhamdulillahnya itu jadi udah pakai permanen ini kan enak. Ya alhamdulillah lah. Berapa tahun tuh proses dari tenda yang itu sampai ke sekarang? Tenda 3 tahun. Terus ada tempat yang baru yang lebih enak lah gitu, udah tinggal masang spanduk gitu aja. Dulu pas tenda masih sendiri ya? Iya, itu
pertama kali kesini tuh ngajak temen aku. Jadi ngajak temen itu karena apa ya? Ya belum tahu daerah sini, belum ada temen juga kan. Jadi ada temanku yang dari Bekasi itu, yang dari Pati, tak ajak ke sini. Temenin aku kata saya kan itu. Itu dari sana berdua. Sayangnya cuman dia itu bertahan ngikut aku itu 2 bulan apa 3 bulan gitu. Udah terus nyari karyawan. Dia namanya karyawan kan kadang kita ya cocok enggaknya gitu kan. Terus apa sempet dagang berdua doang sama istri gitu. Itu yang berat banget itu, udah nyampe pengen nangis lah gitu. Jadi berat gitu kan waktu itu, ngangkat meja itu gede-gede mas, gede-gede gitu kan, berdua gitu, udah berat banget tuh kayaknya. Kata saya ya untungnya alhamdulillah sekarang di sini kan, jadi misalnya kalaupun nyampe nggak ada karyawan juga masih tetap bisa sendiri gitu kan, karena udah nggak sibuk ngangkat ini itu, jadi kan enak gitu depan rumah langsung gitu. Ya semangatnya itu apa ya, ya karena kita udah terlanjur. Ya sebenarnya jauh-jauh hari dulu sebelum aku habis nikah tahun berapa ya? Habis nikah tahun 2015 itu sama Pak D udah diajak ke sini. Nah, waktu itu aku pikiranku kan, ngapain jauh-jauh, kata saya kan, udah nyebrang laut lagi kan gitu. Udah di Bekasi aja gitu. Sampai akhirnya di Bekasi udah apa ya, pengen usaha sendiri gitu kan. Akhirnya udah nekat aja gitu ya. Alasanku bisa bertahan ya karena kita udah terlanjur gitu loh, udah terlanjur, mau ngapain, masa iya balik lagi kan gitu kan. Ya udah tekad situ aja sih sebenarnya. Ya dukungan lingkungan juga enak, udah kayak di kampung sendiri, jadinya ya nyaman, udah gitu. Dan kamu balik kampung lagi sih? Ya kalau balik itu tetap lah, namanya kita orang perantauan itu ada momen dimana kita itu udah kangen pulang gitu kan. Dan apa ya yang sedih gitu loh, aku selama di sini tuh pulang Lebaran itu udah susah gitu loh. Mau sebenarnya Lamongan gitu aja sih sebenarnya. Tadinya kan warung pertama itu kan sama Pak Deku suruh ngasih warung Lamongan aja biar kesannya apa masih saudara sama dia gitu kan di sini gitu kan. Cuman aku lama-lama nggak enak juga, maksudnya kok apa ya namanya, nebeng terus gitu kan. Akhirnya nah sejarahnya 21 itu sebenarnya dari teman-teman main bola sebenarnya, dan 21 juga tanggal lahir saya. Nah 21 sendiri itu aku pakai buat nomor punggung main bola itu. Nah teman-teman itu kan apa itu kalau ngelis main bola gitu kan apa Z21 gitu kan, jadi Zikin 21 gitu kan, gitu doang. Nah akhirnya aku juga kebetulan teman-teman main bola juga sering kesini, kadang ngumpul ya di sini, kadang kalau bikin acara kayak santunan puasa gitu kan banyak yang bikin acara di sini. Makanya ya udahlah kata saya kasih Lamongan 21 gitu, jadi ya kenang-kenangan juga dari teman-teman Lampung sebenarnya gitu. Proses itu? Ya proses ya, kalau belanja sih masih saya sendiri gitu kan dulu sempat istri, cuman terus pas waktu itu hamil apa-apa itu terus aku lagi yang belanja. Ya apa ya, enak juga sih sebenarnya kalau belanja itu. Kadang kan ada orang yang apa tahu beres gitu, tapi kalau aku itu lebih enak belanja langsung sendiri. Di samping kita bisa tahu harga pasar itu sekarang lagi naik apa dramanya kan gitu. Jadi aku itu menikmati apa ya, yang kayak gitu emang. Jadi kayak lebih ke kayak emak-emak gitu kan, ketemu berinteraksi di pasar sama mbah-mbah, ibu-ibu gitu kan. Komunikasinya itu enaknya di situ. Harga ini lagi naik, harga ini lagi jatuh banget gitu. Ya enak gitu. Jadi kita juga gini lah, kalau aku pribadi tuh lebih kalau ke pasar gitu kan, kita jadi lebih ngenal gitu loh, ketemu orang yang beda lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi di pasar itu kenal semua gitu kan. Jadinya enaknya di situ. Dan alhamdulillah pas COVID itu ya kalau dibilang efek mungkin iya juga, cuman ya kita ya itu tadi ya apa ya, mau gimana lagi, kita nganggur malah lebih parah kan. Ya mau nggak mau ya udah jualan gitu aja. Sempat ngerasain juga kan dampaknya COVID, kena COVID itu kayak gimana itu ya, lumayan nyicipin juga kan jadinya. Akhirnya ya itu kan ya ada apa
berkahnya juga. Jadi aku jualan di wilayah pinggiran itu kan kayak penyekatan, nggak terlalu. Jadi orang-orang yang kota itu pada makannya ke pinggir-pinggiran gitu. Jadi mereka bisa makan di tempat. Jadi rame kan. Udah itu. Nah, aku pertama kali kesini tuh kaget juga gitu. Kita modal sekian untungnya lumayan gitu loh. Tapi ya semakin kesini gila juga harganya. Cabai naik, rampai yang tadinya pernah sampai 5.000 per kilo, 7.000 per kilo, sekarang bisa tembus 30, pernah tembus 40 itu. Jadi sekarang ya kita ya jalanin aja gitu. Masa iya kita mau ngurangin gitu, gimana kan nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah, gimana ngikutin alurnya aja. Kalau lagi naik ya dinikmatin. Tapi biasanya kalau misalnya naiknya kayak bahan-bahan itu pokok gitu, misalnya bener-bener nggak turun lagi, ya mau nggak mau kita ngakalinya juga tetap nge-up harga juga. Ya kalau rame ya alhamdulillah, kadang pas lagi momen-momen itu ya bisa 20 ekor gitu kan. Kalau standarnya sih ya 10 lah kalau standarnya itu. Terus itu ada soto juga kayaknya? Soto ya, warung Lamongan itu emang gandengannya itu. Kalau pecel lele pasti ya soto Lamongan gitu aja. Emang ada dari awal buka juga udah ada sotonya. Cuman waktu itu kan nggak aku kasih gerobak soto tuh. Jadi orang-orang nggak tahu kalau aku jualan soto gitu. Akhirnya sampai pas pindah ke tempat baru ini, aku bikin gerobak soto itu, dan orang-orang baru tahu kalau jualan soto. Soalnya katanya kan kalau Lamongan, kalau sotonya nggak pakai gerobak yang bener-bener khas Lamongan, itu bukan soto Lamongan namanya katanya. Bener-bener makanya udah khasnya gerobaknya rata-rata kayak gitu kan itu loh, gerobak sotonya itu. Ya buat teman-teman yang sekitaran Jatimulyo, kalau pengen nyicip monggo, ya barangkali cocok sama seleranya. Nggak berani ngomong sih kalau misalnya masakanku enak apa-apa, soalnya kadang kan selera orang kan berbeda-beda. Tapi ya bisa dicoba, bisa dicicipi. Kalau pengen nyoba soto Lamongan, pecel lele Lamongan 21 di Jatimulyo, nggak jauh dari pasar.